Selamat datang di channel ADEF Project. Video ini berisi rangkuman materi mata pelajaran prakarya untuk siswa kelas 7 semester 1 dan 2. Semester 1, bab 1 kerajinan serat, bab 2 kerajinan tekstil, bab 3 teknologi konstruksi miniatur rumah, bab 4 budidaya tanaman sayuran, bab 5 pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman, bab 6 pengolahan bahan pangan hasil samping. Semester 2, bab 1 kerajinan bahan limbah lunak, bab 2 teknologi konstruksi miniatur jembatan, bab 3 budidaya tanaman obat, bab 4 pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman, bab 5 pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Namun sebelum mulai, jangan lupa ya untuk klik like, share, dan subscribe. Bab 1 kerajinan serat. Pengertian serat alam. Serat alam adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh yang berasal dari alam. Jenis dan karakteristik bahan serat. Jenis serat alam terbagi menjadi dua, yaitu serat tumbuhan dan serat hewan. Karakteristik bahan serat alam yang menjadi perhatian adalah pada permukaan seratnya, seperti kehalusan, kekuatan, daya serap, dan kemuluran atau elastisitas. Pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya perajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, pemintalan benang. Kedua, penggulungan benang. Ketiga, pencelupan warna. Keempat, penenunan benang menjadi kain. Proses produksi kerajinan bahan serat. Adapun teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan adalah ikat celup, makrame, dan tapestri sebagai berikut. Menenun, menjahit, dan mengikat. Produk dan proses kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan, perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka, dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. 1. Kegunaan. 2. Kenyamanan. 3. Keluasan. 4. Keamanan. 5. Keindahan. Produk kerajinan serat tumbuhan. Bahan-bahan serat tumbuhan dapat menghasilkan produk kerajinan tangan yang beraneka ragam, misalnya tas, dompet, topi, alas meja, dan tempat lampu. Produk kerajinan serat hewan. Bahan serat hewan dari sutra dapat diproduksi menjadi kain sutra, sedangkan kain sutra sendiri masih dapat diolah kembali menjadi berbagai produk kerajinan lainnya, misalnya batik, kain ikat celup, busana, dan syal. Bulu domba memiliki ketebalan yang cukup untuk dibuat kerajinan fashion seperti syal, baju hangat, kaos kaki, rompi, topi, sepatu, dan tas. Ada pula
yang dibuat menjadi sarung bantal kursi dan taplak. Kemasan produk kerajinan bahan serat. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu 1. Menjual produk, 2. Melindungi produk, 3. Memudahkan penggunaan produk, dan 4. Memperindah penampilan produk. Keempat fungsi tersebut penting diperhatikan agar dapat meningkatkan daya jual produk. Kemasan sebagai pelengkap produk dengan tujuan agar produk terlihat lebih menarik. Bahan dasar dari kemasan itu sendiri sangat bervariasi, seperti logam, plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, dan mika. Pilihan bahan kemasan harus disesuaikan dengan jenis produk kerajinan yang akan dikemas. Bab 2. Kerajinan tekstil. Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Fungsi penghias. Kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruangan dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Kedua, fungsi benda pakai. Kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya busana, tas, dan aksesoris. 3. Fungsi kelengkapan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Keempat, fungsi simbolik. Kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Adapun prinsip kerajinan tekstil adalah sebagai berikut. 1. Keunikan bahan kerajinan. Seorang perajin hanya memerlukan kreativitas dan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. 2. Keterampilan tangan. Dalam hal ini sangat dibutuhkan keterampilan tangan dalam mengerjakan pekerjaan manual yang bersifat praktik, seperti halnya seorang mekanik. 3. Unsur estetik. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Keempat, unsur hiasan. Unsur hiasan adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, di antaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Terdapat 2 macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil, yaitu struktural dan dekoratif. Struktural adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya, tas yang dibuat dengan teknik rajut. 2. Dekoratif adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya, tas kain katun yang dijahit, lalu diberi hiasan dengan sulam pita. 1. Karakteristik struktural teknik memiliki kecenderungan lebih klasik, unik, rumit, dan detail. 2. Karena bentuk kerajinan tekstil yang dibuat dibentuk langsung saat membuat. 3. Sedangkan dekoratif teknik memiliki kecenderungan hanya menghias permukaan sebuah benda. 4. Meskipun demikian, dekoratif teknik memiliki unsur kekuatan memperindah sebuah benda menjadi lebih menarik dan anggun dibanding sebelumnya. Kemasan produk kerajinan tekstil. Kemasan merupakan wadah sebuah produk kerajinan yang dapat melindungi produk
memudahkan penggunaan produk, memperindah penampilan produk, dan meningkatkan nilai jual sebuah produk. Tetaplah mengikuti prinsip bahwa semua bergantung kepada cocok tidaknya sebuah produk pada kemasannya. Perlu diingat keempat fungsi kemasan yang telah dibahas pada bagian terdahulu. Prinsip desain berkelanjutan tetap terus menjadi prioritas. Meskipun yang dibuat adalah kemasan, perlu dipikirkan agar kemasan tidak langsung dibuang, namun dapat digunakan untuk fungsi lain oleh konsumen. Contoh proyek kerajinan tekstil. Contoh proyek merupakan bagian penting yang dapat membuat tugas individu. Contoh di bawah ini tidak harus menjadi proyek yang wajib untuk diikuti. Kamu dapat memilih jenis pembuatan kerajinan tekstil seperti yang telah disajikan sebelumnya. Perhatikan potensi wilayah dalam menentukan karya yang akan dibuat. Bab 3. Teknologi konstruksi miniatur rumah. Teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Berdasarkan kegunaannya, teknologi digolongkan menjadi beberapa jenis. Teknologi konstruksi merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Bagian-bagian rumah terbagi menjadi 3, yaitu bagian bawah, tengah, dan atas. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat miniatur rumah bermacam-macam, mulai dari styrofoam, korek api, stik es krim, kardus, triplek, dan perekat. Prosedur pembuatan konstruksi miniatur rumah dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari pembuatan rancangan, menyiapkan alat dan bahan, membuat miniatur rumah berdasarkan rancangan, dan melakukan penyelesaian akhir atau finishing. Bab 4. Budidaya tanaman sayuran. Sayuran merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat tinggi, serta banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Sayuran dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dimakan atau dimanfaatkan. Bagian tanaman yang dapat dimakan atau dimanfaatkan meliputi daun, tangkai daun, umbi, batang, akar, bunga, buah, dan biji. Sarana dan peralatan budidaya tanaman sayuran meliputi benih atau bibit, media tanam, pupuk, pestisida, serta alat pengolahan tanah dan perawatan. Tahapan budidaya tanaman sayuran meliputi pengolahan tanah, pembibitan, penanaman, perawatan, penyulaman, penyiangan, pembubunan, pemupukan, pengendalian, pemanenan, dan pasca panen. Hidroponik adalah salah satu teknologi budidaya tanaman tanpa tanah dengan pemberian hara tanaman yang terkendali. Vertikultur merupakan teknik budidaya pertanian yang dilakukan secara vertikal atau bertingkat, baik indoor maupun outdoor. Bab 5. Pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Pengolahan pangan adalah teknologi yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat selaku konsumen. Peran teknologi pengolahan pangan dalam bentuk perancangan produk, pengolahan bahan baku, tindak pengawetan, pengemasan, penyimpanan, dan pemasaran, serta distribusi produk ke konsumen. Setiap hari perlu mengkonsumsi agar asupan kebutuhan nutrisi cukup bagi kesehatan tubuh kita. Kandungan nutrisi yang utama dalam buah-buahan adalah air,
vitamin dan mineral, serat, antioksidan, dan karbohidrat. Kandungan vitamin dan mineral pada buah berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh, membantu pembentukan energi, serta proses berpikir. Pengertian dari buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Berdasarkan sifatnya, buah-buahan dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu berdasarkan musim berbuahnya, iklim tempat tumbuhnya, dan proses pematangannya. Sifat buah-buahan berdasarkan musim berbuahnya meliputi buah musiman dan buah sepanjang tahun. Sifat buah-buahan berdasarkan iklim tempat tumbuhnya meliputi buah tropis dan buah subtropis. Berdasarkan proses pematangannya, sifat buah-buahan meliputi buah klimaterik dan buah non-klimaterik. Teknik dasar pengolahan dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan pangan panas basah dan teknik pengolahan pangan panas kering. Teknik pengolahan pangan panas basah menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkan makanannya dengan tidak melebihi suhu didih. Teknik pengolahan pangan panas basah antara lain teknik merebus. Teknik merebus menutup bahan pangan, teknik merebus dengan sedikit cairan, teknik menyetup atau mengulai, teknik mengukus, teknik mendidih, dan teknik mengetim. Teknik pengolahan pangan panas kering mengolah pangan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik pengolahan pangan panas kering terdiri atas teknik menggoreng dengan minyak banyak, teknik menggoreng dengan minyak sedikit, teknik menumis, teknik memanggang, dan teknik membakar. Tahapan pembuatan pengolahan pangan yaitu perencanaan, meliputi identifikasi kebutuhan dan ide gagasan. Pelaksanaan meliputi persiapan dan proses pembuatan, penyajian dan pengemasan, serta evaluasi. Fungsi kemasan yang utama adalah untuk melindungi produk dari kontaminasi bahan-bahan berbahaya dan mikroba di lingkungan agar aman saat dikonsumsi dan mempunyai waktu simpan yang cukup lama. Dalam melakukan pembuatan pengolahan makanan dan minuman, perlu memperhatikan keselamatan kerja dan kebersihan. Bab 6. Pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Bahan pangan hasil samping buah adalah bahan samping yang dihasilkan dari tanaman buah. Selain buah yang merupakan bahan pangan utama, setiap tanaman buah memiliki hasil samping buah, seperti kulit buah, biji buah, daun, dan jantung buah yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Hasil samping buah ada yang berupa limbah yang hanya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos, ada yang berupa bahan dasar kerajinan, dan ada pula yang masih dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Bahan pangan buah yang hasil sampingnya dapat diolah menjadi produk pangan, selain bermanfaat bagi kesehatan tubuh, juga dapat menghasilkan ekonomi. Karakteristik berdasarkan sifat alami dari dinding buah, yaitu beri, aspergillum, drupa, pome, dan pepo. Contoh olahan pangan hasil samping buah yaitu jantung pisang dapat diolah menjadi sayur lodeh, acar, urap, gulai, tumis, dan abon. Kulit buah manggis dapat diolah menjadi minuman jus, pil ekstrak, dan minuman teh. Kulit jeruk yang dihasilkan diolah menjadi manisan sebagai bahan pendukung masakan dan kalua dari kulit jeruk Bali. Kulit pisang dapat diolah menjadi bahan pangan selai kulit pisang.
kerupuk kulit pisang, es krim kulit pisang, dan tepung kulit pisang. Teknik dasar pengolahan dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan pangan panas basah dan teknik pengolahan pangan panas kering. Teknik pengolahan pangan panas basah menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkan makanannya dengan tidak melebihi suhu didih. Yang termasuk teknik pengolahan pangan panas basah antara lain teknik merebus menutup bahan pangan, teknik merebus dengan sedikit cairan, teknik menyetup atau mengulai, teknik mengukus, teknik mendidih, dan teknik mengetim. Teknik pengolahan pangan panas kering adalah teknik pengolah pangan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik ini terdiri atas teknik menggoreng dengan minyak banyak, teknik menggoreng dengan minyak sedikit, teknik menumis, teknik memanggang, dan teknik membakar. Setiap teknik pengolahan pangan digunakan sesuai dengan kebutuhan olahan pangan yang akan dibuat. Tidak semua teknik pengolahan akan digunakan untuk satu olahan pangan. Tampilan dari penyajian dan pengemasan akan memberikan karakter pada olahan pangan dan memberikan prospek ekonomi yang menguntungkan. Kreativitas dalam penyajian dan pengemasan harus selalu digali untuk dapat menciptakan wadah penyajian dan kemasan yang inovatif. Bab 7. Kerajinan limbah lunak. Prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Jenis limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan harus diidentifikasi terlebih dahulu. Setelah memahami jenis limbah, kita dapat mengelompokkan jenis limbah organik dan anorganik yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Limbah, baik organik maupun limbah anorganik, memerlukan pengelolaan secara kreatif untuk dapat menghasilkan produk kerajinan yang bernilai tinggi. Jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. 1. Limbah lunak organik. Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian dari tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Limbah lunak organik yang dapat dijadikan karya kerajinan antara lain kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit buah atau biji-bijian, jerami, kertas, dan pelepah pisang. 2. Limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk, serta diolah dengan bahan yang sederhana. Sementara itu, sifat dari limbah lunak anorganik ini relatif sulit terurai, dan mungkin beberapa bisa terurai, tetapi memerlukan waktu yang lama. Limbah lunak anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik, dari sampah rumah tangga. Contohnya, plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, karet sintetis, dan styrofoam. Hampir semua limbah lunak anorganik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan dengan menggunakan alat yang sederhana. Pengolahan bahan limbah lunak. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah. Prinsip-prinsip ini dikenal dengan nama 3R. A. Mengurangi atau reduce. Meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. B. Menggunakan kembali atau reuse. Memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu buang. C. Mendaur ulang atau recycle. Barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi.
Tidak semua barang bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Contohnya untuk bahan kerajinan. Proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Proses pengolahan bahan limbah lunak secara umum sederhana. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Prosesnya adalah sebagai berikut. 1. Pemilahan bahan limbah lunak. 2. Pembersihan limbah lunak. 3. Pengeringan. 4. Pewarnaan bahan limbah lunak. 5. Pengeringan setelah pewarnaan. Dan keenam, penghalusan bahan agar siap dipakai. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut, yaitu 1. Kegunaannya, 2. Kenyamanan, 3. Keluasan, 4. Keamanan, 5. Keindahan. Kemasan produk kerajinan bahan limbah lunak. Adapun prinsip bahan dasar dari kemasan itu sendiri sangat bervariasi, seperti plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, dan mika. Semua bergantung pada cocok tidaknya sebuah produk pada kemasannya. Penting untuk dipahami bahwa karya yang diperuntukkan untuk dijual, maka kemasan harus lebih berguna untuk melindungi karya dari kerusakan. Jika produk kerajinan untuk dipamerkan, maka kemasan berfungsi sebagai penunjang karya utama dan tidak boleh mendominasi daripada karya utamanya. Contoh proyek kerajinan bahan limbah lunak antara lain bingkai foto multifungsi dan sendal kreatif. Bab 8. Teknologi konstruksi miniatur jembatan. Jembatan merupakan sebuah sarana yang dibangun untuk menghubungkan dua atau lebih rentang hambatan fisik, seperti sungai, jurang, teluk, lembah, jalan, dan lain sebagainya, sehingga dapat digunakan untuk melintas dengan lancar dan aman. Jembatan telah mengalami beberapa perkembangan, mulai dari zaman purba, periode Romawi kuno, zaman pertengahan, zaman besi dan baja, zaman jembatan gantung, zaman jembatan kabel stay, dan zaman jembatan beton. Jembatan dapat dibedakan dilihat dari bahan utama penyusunnya, yaitu jembatan kayu, jembatan pasangan batu dan bata, jembatan beton bertulang, dan beton praktekan, jembatan baja, dan jembatan komposit. Fungsi utama sebuah jembatan adalah untuk menghubungkan dua wilayah yang berbeda. Selain itu, jembatan juga berfungsi untuk membantu manusia melewati rintangan dan dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata. Prosedur pembuatan konstruksi miniatur jembatan dimulai dari tahap pembuatan rancangan, menyiapkan alat dan bahan, membuat miniatur jembatan berdasarkan rancangan, dan melakukan penyelesaian akhir atau finishing. Bab 9. Budidaya tanaman obat. Tanaman obat merupakan jenis tanaman yang sebagian atau seluruh tanamannya digunakan sebagai obat, bahan, atau ramuan obat-obatan. Tanaman obat dapat dimanfaatkan berdasarkan bagian tanamannya, seperti daun, akar, rimpang, buah, biji, batang, dan bunga. Sarana produksi budidaya tanaman obat meliputi bahan, benih atau bibit, media tanam, pupuk, baik pupuk organik dan organik, pestisida, baik alami atau buatan, alat pengolahan tanah, dan perawatan. Tahapan budidaya obat meliputi pengolahan tanah, pembibitan, penanaman, perawatan, seperti penyiraman, penyulaman, penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pengendalian OPT, panen, dan pasca panen. Perbanyakan bibit dapat dilakukan dengan cara vegetatif atau generatif.
Media tanam yang baik harus memiliki persyaratan, memiliki kemampuan mengikat air dan menyimpan unsur hara dengan baik, memiliki aerasi dan drainase yang baik, tidak menjadi sumber penyakit, memiliki banyak rongga sehingga mampu menyimpan oksigen yang diperlukan untuk proses respirasi. Jenis media tanam berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu media tanam organik dan anorganik. Bab 10, pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Tingkat kematangan sayuran mempengaruhi sifat fisik sayuran, maka setiap jenis sayuran memiliki sifat fisik yang berbeda, mulai dari warna, rasa, aroma, kekerasan, tekstur, dan penampakan. Klasifikasi sayuran dapat ditinjau berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan dan pigmen yang dikandung. Klasifikasi sayuran berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan meliputi sayuran daun, sayuran batang, sayuran akar, sayuran polong, sayuran bunga, sayuran buah, sayuran umbi batang, sayuran umbi lapis, dan sayuran jamur. Klasifikasi sayuran berdasarkan pigmen yang dikandung, yaitu sayuran berwarna hijau, ungu, merah atau biru, dan kuning atau orange. Setiap tanaman sayuran memiliki kandungan dan manfaat yang berbeda-beda. Pada umumnya, sayuran mengandung air dan serat yang tinggi, serta berbagai kandungan nutrisi lainnya. Sayuran apabila dimakan mentah, maka kandungan nutrisinya dapat diperoleh secara utuh. Berbeda dengan mengkonsumsi sayuran dengan melalui proses pengolahan, maka akan mengurangi kandungan nutrisinya. Mengolah bahan pangan sayuran sebaiknya proses pemasakannya jangan terlalu lama, agar kandungan nutrisinya tidak berkurang terlalu banyak atau hilang. Agar bau langu dan rasa yang kurang enak dari sayuran hilang, berikan tambahan jeruk lemon, nanas, atau apel. Selain rasa dan penyajian, kemasan akan menjadi daya tarik konsumen agar menjadi pelanggan. Biasanya, makanan tradisional tertentu disajikan atau dikemas dengan menggunakan bahan kemasan yang terbuat dari tanah liat, buluh bambu, maupun daun-daunan. Bab 11, pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Hasil samping sayuran masih dapat dimanfaatkan karena mengandung nutrisi dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh serta dapat menghasilkan ekonomi. Dengan memanfaatkan hasil samping sayuran seperti batang atau tangkai, kulit, maupun daun bagian luar dari sayuran dapat membantu masyarakat atau komunitas dan lingkungan dengan program daur ulang yang murah dan mudah untuk dilakukan. Hasil utama dari sayuran yaitu daun, bunga, buah, akar, batang, atau umbi dikategorikan sebagai bahan pangan utama. Pengertian dari bahan pangan hasil samping sayuran adalah bahan samping atau bagian lain yang dihasilkan dari tanaman sayuran yang masih bisa dimanfaatkan. Bagian dari hasil samping sayuran bernutrisi yang masih dapat dikonsumsi antara lain kulit bawang, batang dan daun brokoli, tangkai daun hijau pada wortel, kulit kentang, kulit melinjo, daun, dan batang talas. Kulit bawang merupakan hasil samping dari sayuran umbi lapis, di antaranya kulit bawang merah, kulit bawang putih, dan kulit bawang bombay. Kulit bawang mengandung quercetin, merupakan senyawa yang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mendukung sistem kekebalan tubuh
atau antioksidan yang sangat tinggi. Tangkai hijau daun pada wortel mengandung banyak nutrisi, yaitu memiliki banyak antioksidan yang baik untuk kesehatan. Daun hijau pada wortel kaya akan kalsium, magnesium, niacin, zat besi, seng, vitamin B, vitamin K, serta antioksidan yang baik untuk kesehatan. Kandungan tersebut membantu melawan kanker usus besar dan memperkuat tulang. Bagian kulit kentang kaya akan asam klorogenik, yaitu polifenol yang mencegah mutasi sel-sel yang mengarah pada kanker. Asam klorogenik berfungsi sebagai antioksidan yang dapat menetralkan radikal bebas yang berpotensi menjadi obat kanker alami. Selain itu, kulit kentang banyak mengandung serat larut, potassium, zat besi, fosfor, seng, kalsium, kalium, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kulit melinjo mengandung energi yang tinggi, karbohidrat, protein, lemak, kalsium, fosfor, vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C, serta menghasilkan ekstrak anti asam urat yang merupakan obat asam urat. Hasil samping dari talas adalah daun, batang, dan akar talas. Kandungan nutrisi yang terdapat pada daun talas diantaranya polifenol, protein, karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, dan juga beberapa vitamin A, B1, dan C yang dapat melancarkan pencernaan. Batang daun talas mengandung saponin. Batang talas yang bisa dibuat olahan pangan biasanya jenis pohon talas Bogor. Demikianlah rangkuman materi pelajaran prakarya untuk siswa kelas 7 semester 1 dan 2. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya.